Nah, bagian selanjutnya adalah pengaruh pengolahan terhadap lemak. Penggorengan akan menyebabkan perubahan sifat fisikokimia baik pada bahan maupun minyak goreng. Jika penggorengan dilakukan pada suhu yang sangat tinggi di atas 170 derajat Celcius, maka akan terjadi degradasi minyak yang terjadi dalam level yang sangat cepat. Kemudian terbentuk akrolein, senyawa akrolein yang dapat menyebabkan rasa gatal di tenggorokan. Selain itu, minyak dapat mengalami oksidasi pada ikatan rangkap, membentuk asam-asam lemak bebas yang dapat menyebabkan bau tengi. Asam lemak esensial akan terisomerasi ketika dipanaskan, terutama dalam kondisi basah. Dan kemudian ingat bahwa asam lemak itu sangat sensitif terhadap sinar, suhu, dan oksigen. Sehingga dalam kondisi seperti ini akan lebih mudah mengalami oksidasi. Oksidasi lemak dapat mengakibatkan inaktivasi fungsi biologisnya, bahkan dapat menghasilkan toksik pada bahan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa-senyawa volatil hasil oksidasi lemak, dalam hal ini lemak babi ya, itu ternyata dapat bersifat toksik dan menyebabkan keracunan pada tikus percobaan. Kecepatan oksidasi berbanding lurus dengan tingkat ketidakjenuhan. Artinya apa? Semakin tidak jenuh atau semakin banyak rantai ganda pada minyak, maka semakin mudah teroksidasi. Contohnya, asam linolenat yang memiliki 3 ikatan rangkap akan lebih mudah teroksidasi dibanding linoleat dan asam oleat. Artinya, asam lemak yang atau minyak yang mengandung asam lemak tidak jenuh itu semakin mudah teroksidasi. Maka sebenarnya minyak kedelai atau semua minyak ya yang mengandung asam lemak tidak jenuh itu sebenarnya tidak baik untuk digoreng atau kurang baik sebagai minyak goreng karena mudah teroksidasi sehingga mudah menjadi tengi. Kemudian penyimpanannya juga harus disimpan di botol yang berwarna gelap sehingga lebih melindungi dari cahaya karena cahaya dapat menyebabkan fotooksidasi pada lemak. Kemudian minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh itu sebenarnya baik bagi kesehatan karena kalau dikonsumsi kolesterol darah itu tidak naik asalkan tidak digoreng itu tadi. Kemudian minyak jagung dan minyak sawit itu lebih baik untuk minyak goreng karena asam linolenatnya lebih rendah dan aman bagi kesehatan. Kemudian minyak kelapa itu sebenarnya juga lebih aman sebagai minyak goreng karena minyaknya jenuh. Kemudian sekarang ini kan ada produk VCO ya, Virgin Coconut Oil. Virgin coconut oil itu adalah minyak jenuh yang bahkan bisa berfungsi sebagai antivirus dan antibakteri. Tapi kalau sudah digoreng memang pemanasan suhu tinggi itu pada dasarnya dapat menyebabkan hidrolisis dan oksidasi atau kerusakan pada minyak. Seringkali pada minyak ditambahkan antioksidan atau penghambat oksidasi. Contohnya adalah vitamin E. Vitamin E atau tokoferol dapat mengurangi kecepatan proses oksidasi dan vitamin E ini banyak terdapat di lemak nabati. Kemudian hati-hati kalau misalnya Anda membeli produk minyak kemudian di situ dikatakan mengandung BHA, BHT atau vitamin E gitu. Itu sebenarnya bukan vitamin untuk kesehatan kita gitu, tapi vitamin sebagai pengawet dalam tanda kutip ya. Pengawet untuk mencegah agar si minyaknya tidak teroksidasi. Kemudian seharusnya minyak goreng itu disimpan atau dikemas dengan kemasan yang kedap cahaya atau tidak tembus cahaya. Tapi kok minyak goreng itu banyak ya yang kalau dijual di pasaran itu plastiknya itu bening. Nah, itu pertimbangan ekonomisnya. Maka kemudian ditambahkan vitamin E atau antioksidan yang larut lama agar mengurangi kecepatan proses oksidasi. Kemudian adanya logam berat, misalnya CuFe, Co dan Mn dapat mempercepat oksidasi lemak. Pada saat penggorengan terjadi reaksi degradasi atau pengurangan asam lemak. Hasilnya atau produknya adalah senyawa yang tidak menguap dan senyawa yang mudah menguap atau volatil. Produk yang tidak menguap akan ada di dalam minyak dan juga di dalam bahan, sedangkan senyawa volatil akan keluar bersama asap. Produk tidak menguap itu dihasilkan dari proses perombakan asam lemak tak jenuh yang terkandung dalam minyak goreng.
melalui reaksi autooksidasi, polimerisasi termal, dan oksidasi termal. Kemudian reaksi autooksidasi sendiri terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Reaksi-reaksi tersebut akan menghasilkan radikal bebas yang selanjutnya radikal bebas itu dapat menyerang lemak lagi dan menghasilkan lebih banyak radikal bebas, sehingga hasil dari penggorengan itu adalah senyawa-senyawa radikal yang sebenarnya berbahaya bagi kesehatan. Ini adalah gambaran reaksinya. Lemak atau minyak tidak jenuh itu kan memiliki ikatan ganda. Nah, ikatan ganda ini kan ada ikatan satu, ada ikatan dua. Ikatan yang kedua ini akan mudah dibuka oleh oksigen, kemudian menghasilkan C yang memiliki elektron bebas, atau kita menyebutnya sebagai radikal bebas. Kenapa disebut radikal bebas? Karena elektron yang tidak berpasangan ini akan mudah menyerang elektron dari atom yang lain. Kemudian terjadi reaksi berantai dalam jumlah tinggi yang disebut propagasi. Dalam tahap propagasi, radikal bebas yang kemudian bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan radikal peroksida. Radikal peroksida kemudian akan menyerang lagi di C yang lain, sehingga kemudian terbentuk lebih banyak lagi radikal peroksida. Radikal-radikal peroksida akan menghasilkan hidroperoksida yang relatif lebih stabil dan juga senyawa-senyawa volatil yang dapat menyebabkan bau tengik. Di sini bisa kita lihat bahwa di dalam minyak dan di dalam bahan yang digoreng akan terkandung radikal-radikal bebas. Sehingga semakin banyak gorengan yang kita konsumsi, maka semakin banyak pula radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi ingat ya tahapannya atau oksidasi itu, atau oksidasi yang terjadi di dalam minyak, itu tahapannya adalah IPT, inisiasi, propagasi, dan terminasi. Unsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh dengan keberadaan sinar UV atau kemudian pemanasan atau kemudian logam dapat menghasilkan radikal bebas. Kemudian dalam tahap propagasi akan dihasilkan radikal peroksida dan hidroperoksida yang kemudian menghasilkan senyawa-senyawa radikal yang lebih banyak, serta kemudian senyawa volatil berupa keton, aldehid, alkohol, dan lain sebagainya. Jadi unsaturated fatty acid kemudian menjadi monooksida, menjadi peroksida labil. Peroksida labil akan menyerang komponen atau struktur minyak yang lain, hidrokarbon yang lain, dan kemudian menghasilkan senyawa-senyawa monomer dalam bentuk aldehid, keton, alkohol yang berbau tengik. Tingkat oksidasi sering ditunjukkan dengan angka peroksida, sehingga seberapa banyak tingkat oksidasi atau kerusakan minyak bisa kita lihat dari angka peroksidanya. Ini adalah contoh penelitian dari Asri Sulistiawati Suroso dari Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbangkes Kemenkes. Jadi bilangan peroksida sampel minyak yang ada di pasaran itu ada 3 sampel ya. Jadi ada minyak kemasan, ada yang di minyak kemasan itu 1,16, 0,77 dan 1,15. Kemudian angka maksimal menurut SNI adalah 1. Kemudian Anda bisa lihat bahwa minyak jelantah yang berwarna coklat itu mengalami peningkatan bilangan peroksida sekitar 5 kali lipat dari minyak dalam kemasan. Kemudian ketika sudah menjadi minyak jelantah berwarna hitam, angka peroksidanya menjadi 8 kali lipat. Artinya oksidasinya sudah meningkat 8 kali lipat. Berarti semakin sering dipakai untuk menggoreng atau semakin lama waktu penggorengan, maka tingkat oksidasi semakin meningkat, angka peroksida juga akan semakin meningkat. Lalu kok bisa ya minyak dalam kemasan kan masih dalam kemasan? Kok angka peroksidanya sudah di atas SNI atau di atas ambang batasnya? Kemungkinan hal ini disebabkan karena kemasannya itu bening atau tembus cahaya, sehingga cahaya matahari dapat menyebabkan oksidasi di dalam minyak.
Bisa juga minyak itu sudah berumur lama di toko, kemudian tidak disimpan di dalam kardus atau tempat yang terhalang dari sinar matahari sehingga terpapar sinar matahari secara langsung. Kemudian ada juga minyak yang masih di bawah standar SNI ya. Kemungkinan minyaknya ini baru keluar dari pabrik atau mungkin disimpan di dalam kardus atau tempat yang jauh dari sinar matahari secara langsung. Sehingga tingkat oksidasinya lebih rendah. Di sini Anda bisa melihat bahwa kalau kita ingin mengukur seberapa banyak oksidasi atau tingkat kerusakan minyak, kita bisa melihat dari bilangan peroksidanya. Nah, ini juga bisa menjadi objek penelitian. Anda bisa nanti mengukur bilangan peroksida dari produk gorengan, misalnya gitu. Oksidasi hidroperoksida yang lebih lanjut akan menghasilkan alkohol, aldehid, asam-asam lemak, dan hidrokarbon. Kemudian warna minyak gorengnya menjadi lebih gelap, flavornya menjadi lebih tengi, radikal bebasnya menjadi jauh lebih tinggi sehingga toksik, viskositas atau kekentalannya bisa meningkat, kemudian terbentuk fraksi non-urine adduct forming yang merupakan derivat asam lemak yang bersifat toksik. Kemudian pada proses pemanggangan yang ekstrim pada suhu yang sangat tinggi, asam linoleat atau kalau bahan itu mengandung asam lemak tidak jenuh akan menyebabkan konversi dari asam lemak tak jenuh itu menjadi hidroperoksida tidak stabil dan juga akibat adanya aktivitas enzim lipoksigenase. Perubahan atau perombakan tersebut akan berpengaruh pada nilai gizi lemak dan vitamin, terutama vitamin yang terkandung dalam bahan, karena dalam bahannya kan menjadi dihasilkan banyak sekali radikal bebas, sehingga vitamin alih-alih bisa berguna bagi tubuh kita, malah justru nanti teroksidasi oleh adanya radikal bebas tersebut.